Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya mau mengundang Bapak Ibu semua untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk tunduk kepala, kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, di pagi hari ini kami bisa datang kembali ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat dalam satu minggu yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami hari ini datang ke hadapan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, ingin menyembah Engkau Tuhan, ingin mendengar Tuhan firman yang daripada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih dari segala
Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan lagu ini dari awal. Kita mau nyatakan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala pengorbanan Tuhan. Yang termulia sama. Sebab dengan darahnya yang tercurah, dengan darah tercurah, Kau ampuni Tuhanku dosa. Kami bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari sembah seumur hidup kami, Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 12 dan 13 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang keterkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin, amin, amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan juga boleh mengingat kembali bahwa kita memiliki Tuhan bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, dan ia hidup pada bangkit pada hari yang ketiga, dan itu membuat kita memiliki kepastian akan jaminan kehidupan kita baik sekarang maupun kelak ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, tak terasa kita juga sebentar lagi, ya 2 minggu lagi kita akan mengenang kembali juga penyertaan Tuhan, perjalanan yang sudah boleh dilalui oleh GKMI Bandung, ya. Di minggu terakhir, minggu kelima, kita akan merayakan ulang tahun GKMI Bandung yang ke-41 tahun, ya. Dan nanti di minggu terakhir itu ibadah kita hanya 1 kali, ya Bapak Ibu, jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu mohon diingat, mohon juga kehadirannya. Jadi ibadah HUT GKMI Bandung itu dilakukan hanya 1 kali di minggu terakhir jam 8 pagi. Dan yang melayani juga sungguh luar biasa. Itu yang menyampaikan pemberitaan firman adalah alumni dari GKMI Bandung, termasuk juga jemaat mula-mula, jemaat perintis, ya, Bapak Lukas Lukmana. Jadi beliau akan menyampaikan perenungan firman Tuhan, ya. Dan karena itu mari Bapak Ibu kita juga boleh bersama-sama untuk datang. Dan juga saya kembali ingatkan untuk setiap komisi bolehlah memberikan persembahan pujian, ya, tarian atau apapun untuk juga meramaikan, ya, rasa syukur kita juga di dalam ulang tahun di GKMI Bandung di hari Minggu depan Bapak Ibu. Jadi minggu depan itu masih ibadahnya 2 kali, ya. Minggu keempat itu masih ibadahnya 2 kali jam 7 dan 9.30, lalu minggu terakhir itu 1 kali, ya, jam 8 pagi. Nah, Bapak Ibu juga dukung itu pomigor kita, ya, pom minyak goreng kita. Jadi ya kalau memang hari Minggu bisa datang pas dari habis ibadah, bolehlah membeli gitu, ya. Boleh membeli, itu juga di warta sudah ada harganya. Ya, kalau juga mungkin Bapak Ibu mau juga itu dijual kembali di tempat yang lain juga boleh, tapi ya jangan jualnya terlalu tinggi. Jadi bisa ambil dari sini lalu dijual lagi untuk juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tapi kalau hanya untuk konsumsi di rumah ya silahkan juga, ya. Di warta jemaat itu sudah tertera harganya berapa dan juga ada bonusnya, ya. Kalau beli 5 kilo dapat jerigen, ya, dapat jerigen Bapak Ibu, ya. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu ini semua jemaat GKMI Bandung sudah pakai aplikasi GKMI Bandung enggak? Ya, kita sudah punya aplikasi GKMI Bandung, itu di situ warta jemaat kita sudah jelas sekali, ya, ringkasan khotbah, bahan komsel itu sudah ada di sana. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat juga, ya, warta digital kita. Jadi kita memang tidak lagi ada warta kertas, tapi warta kita sudah ada warta digital, termasuk juga apa-apa yang juga Bapak Ibu persembahkan bagi gereja ini juga tertera, tercatat di dalam warta digital itu, ya Bapak Ibu. Dan hari ini senang sekali kelihatannya ini anak kita perdana ini, saudara kita David, ya, boleh memimpin kita menjadi worship leader gitu, ya. Saya tidak tahu tadi malam apakah dia bisa tidur nyenyak atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi yang pasti tutup mata, ya, tidurnya, ya, tutup mata. Ya, kita senang sekali ya boleh melayani, ya. Jadi juga yang mari Bapak Ibu juga jemaat yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, silakan hubungin mungkin Diaken Oscar supaya juga bisa melayani. Nanti juga kayaknya Jeffrey akan next jadi WL. Dia mahir semuanya, ya. Jadi semoga nggak geserin saya saja jadi pengkhotbahnya gitu, ya. Tapi dia akan juga jadi WL. Terima kasih juga ini untuk mamanya Bayu yang juga boleh menjadi singer, ya. Kalau Ica nggak usah lah, terima kasihnya udah orang lama gitu, ya. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, ya, mungkin Evan, Jojo ini juga nanti. Evan kayaknya pintar juga nih jadi WL kelihatannya. Kayak papanya katanya kalau nyanyi itu bagus itu suaranya. Ya Evan, bagus gak suara kayak papanya? Ya mari Bapak Ibu kita bersama-sama bergembira melayani Tuhan, apa talenta Tuhan. Hana itu juga nanti akan terjadwal itu kelihatannya, ya. Kalau enggak jadi nanti saya berkati itu tanggal 11 itu. Ya, Hana juga katanya pintar tamborin juga katanya sama itu. Dia pelatih juga tamborin, ya. Singer, WL, apa pokoknya semua dia bisa. Makanya Adrian itu lepek-lepek dia sama Hana gitu, ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Aduh, kita semua pasti tahu bahwa kita semua dalam sehari-hari kita seminggu ini kita semua sudah payah-payah, sudah berkeliling untuk menjalani hidup kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Betul.
Jadi saya mau sapa lagi Bapak Ibu sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, baik. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Yuk sama-sama katakan serahkanlah Bapak Ibu. Serahkanlah, serahkanlah, wow, wow, serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah. Bapak Ibu masih lelah? Masih lelah? Apa masih semangat? Semangat. Semangat? Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, lebih cepat lagi. Kita mau katakan, kita mau serahkan segala beban kita ke dalam kaki Tuhan Yesus. Katakan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Hanya di kaki Yesus saja. Bawalah sekarang segala susahmu. Pada siapa Bapak Ibu? Pada kaki Yesus serahkanlah. Kita sama-sama angkat tangan kita, serahkanlah. Serahkanlah. Serahkanlah, wow, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Wow, serahkanlah, 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 wow, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas. Amin. Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan badai melandamu. Katakan serahkan, serahkanlah, 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 wow, wow, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, oh, serahkan pada Yesus. Jangan ganti segala duka menjadi suka. Oh,
Sekali lagi katakan, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat memuji nama Tuhan? Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita katakan, katakan sama-sama. Gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Colek sebelah kiri, sebelah kanannya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sebelah kanan saja katakan, ku masuki gerbangnya. Sebelah kiri katakan, kataku hari ini ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Lebih keras lagi katakan, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan. Tangan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita mau masuk doa syafaat kita. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Kita mau nyatakan kepada Tuhan setiap doa-doa kita. Biarlah waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Untuk bekerja yang mustahil
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan hati kami, inilah keyakinan kami bahwa Engkau akan menjawab lebih daripada yang kami minta. Tuhan Yesus yang baik, luar biasa. Kami datang padamu pada pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang begitu mengerti setiap keadaan kehidupan kami, Tuhan. Yang begitu mengerti permasalahan hidup kami, yang begitu mengerti sakit penyakit kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami datang, Tuhan, kepadamu. Kami ingin berseru kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih buat keberadaan gerejamu di tempat ini, Tuhan. Yang sudah Engkau dirikan, Tuhan, melalui anak-anakmu yang setia. Usia 41 tahun bukan usia yang muda. Tetapi kami sungguh mengucap syukur, Tuhan Yesus. Engkau terus peliharakan kami hari lepas hari, bulan demi bulan.
bahkan tahun demi tahun hingga 41 tahun. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu, atas pemeliharaan-Mu lah Tuhan, kami boleh tetap ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Elfren, Ibu dan putrinya ke tempat ini untuk menggembalakan kami, Pak Elfren Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan kami menjadi domba-domba yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga datang Tuhan. Kami menyerahkan setiap permasalahan anak-anak-Mu di tempat ini. Hari-hari ini bukan hari yang mudah Tuhan. Mungkin banyak sekali anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan Tuhan. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau-lah dokter di atas segala dokter. Kami tahu Engkau terlalu sanggup Tuhan untuk menyembuhkan. Kalau dahulu Engkau mencelikkan mata orang yang buta. Kalau dahulu Engkau membangkitkan orang mati. Engkau membuat kesembuhan untuk orang yang lumpuh. Engkau juga menyembuhkan untuk orang yang pendarahan. Pada saat ini kami juga berseru di dalam nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Biarlah sakit penyakit pada pagi ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah anak-anak-Mu, masalah pekerjaan. Mungkin banyak yang di PHK, mungkin saat ini banyak yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan kami berdoa, Engkau-lah sumber daripada segala sumber. Kami juga punya Raja yang hebat, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi ini. Mari Tuhan di tengah situasi yang sulit, yang tidak mudah ini Tuhan. Mari Engkau menjamah anak-anak-Mu, memberikan pekerjaan ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan penghidupan yang layak. Engkau memberikan Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu mata pencaharian yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih studi. Dari yang paling kecil Tuhan, sampai untuk kuliah, untuk yang lebih tinggi lagi. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, berikan kesuksesan, keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan, rumah tangga, mungkin sedang kocar-kacir. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Terjadi keributan terus-menerus. Anak tidak menghormati orang tua. Orang tua menyakiti hati anak. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan Yesus, banyak anak-anak-Mu sedang mencari kebenaran. Kami juga berdoa biarlah gereja-Mu di tempat ini Tuhan boleh menjadi wadah. Khususnya untuk orang-orang di sekeliling tempat ini Tuhan. Di sekeliling gereja ini dari depan, belakang, kanan, kiri. Tuhan jamah. Biarlah mereka boleh mencari tempat ini. Ada kebenaran, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk setiap majelis yang ada. Untuk setiap komisi yang ada. Dari komisi sekolah minggu, pemuda, remaja, komisi perempuan, komisi usinda, bahkan PPA di tempat ini Tuhan. Mari Engkau jamah. Biarlah ini menjadi wadah ya Tuhan Yesus. Untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Fokus hanya memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus. Sebentar lagi tahun 2024 akan ada pemilu Tuhan. Tanggal 14 Februari. Kami serahkan situasi politik negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau jamah pemerintahan bangsa ini Tuhan. Dari pucuk pimpinan yang paling tinggi, Pak Presiden, sampai yang paling rendah, RT, RW Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Biar Engkau menjamah Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh bertanggung jawab. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya hanya kepada-Mu saja.
Karena ada mata yang melihat yang mereka tidak bisa saksikan. Tetapi mereka terus Tuhan menolong Tuhan Engkau. Tuhan Yesus jamah ya Tuhan Yesus, supaya Engkau menjamah mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, saat ini dunia sedang tidak baik. Engkau melihat Tuhan, begitu mengerikannya Tuhan Yesus. Keadaan Gaza saat ini, Israel Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang porak-poranda Tuhan Yesus. Begitu banyak kematian, begitu banyak penderitaan, banyak yang tidak bisa makan, minum Tuhan. Tuhan, kami serahkan keadaan dunia saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau jamah Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Mungkin ada ibu-ibu saat ini Tuhan Yesus, anak-anak di tempat ini yang saat ini sedang mengandung. Engkau juga jamah Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, janin yang ada dalam rahimnya. Juga ibu-ibu ini Tuhan Kau berkati, Kau berikan kesehatan sampai pada melahirkan, jamah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, akhirnya kami serahkan Tuhan seluruh kerinduan kami, doa kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi anak-anak kami Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Hari-hari ke depan kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Tuhan cuaca yang tidak menentu di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengelola, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memegang tangan kanan kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kerinduan kami, doa kami, permohonan kami hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Junjungan kami, penolong kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawa hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Karena bukan kuat gagah kita, sebab semua karena anugerah Tuhan.
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang sungguh-sungguh dalam hidup kami, menjadi suatu kerinduan yang berwujud nyata bahwa kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengikuti Engkau dalam segala laku kehidupan kami. Bahkan juga di dalam kehidupan kami sebagai warga gereja. Karena itu Tuhan, biarlah kerinduan ini juga semakin termeteraikan dalam diri kami ketika kami juga mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu hadirlah Tuhan, dan biarlah kehadiran-Mu itu juga membuka hati dan pikiran kami, dan bahkan juga boleh mengizinkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan dan akan diperkatakan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan Oktober ini kita memang membahas, mendiskusikan, coba merenungkan tentang kehidupan bergereja. Ya, karena juga bulan Oktober itu adalah bulan kita boleh mengenang juga penyertaan Tuhan di dalam perjalanan gereja kita GKMI Bandung. Nah karena itu minggu ini juga temanya masih di seputaran tentang gereja. Tema kita adalah gereja yang komitmen dan konsisten dengan didasari dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari surat Yudas. Ya, mungkin Bapak Ibu kita jarang ya mendengarkan perenungan firman Tuhan itu dari surat Yudas. Ya, dari surat Yudas kita boleh membuka dari surat Yudas di pasalnya, hanya satu pasal surat Yudas itu. Jadi pasal yang pertama kita boleh memperhatikan ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari boleh membuka Alkitabnya dari surat Yudas. Kita perhatikan ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Jika kita sudah menemukannya, mari kita boleh memperhatikan dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Dan kembali saya akan membacakannya menggunakan Alkitab terjemahan baru kedua. Ya. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan,
juga mau merenungkannya, dan terlebih pula mau mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita sekalian yang ada di tempat ini. Apakah ada yang Bapak Ibu ketahui di dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai orang percaya dan juga sebagai orang-orang yang ada di dalam kehidupan bergereja? Apakah ada Bapak Ibu ketahui bahwa ada gereja yang dari berdirinya sampai dengan hari ini selalu di dalam keadaan yang aman-aman saja? Selalu di dalam keadaan yang baik-baik saja? Atau dengan kata lain, gereja itu adalah gereja yang sempurna di dalam pelayanannya, di dalam perjalanannya. Tidak ada konflik, tidak ada persoalan jemaat, tidak ada persoalan di dalam keuangan, tidak ada persoalan di dalam pelayanan. Adakah Bapak Ibu yang tahu gereja yang sedemikian rupa? Adakah gereja di muka bumi ini yang tidak mengalami persoalan-persoalan? Adakah gereja di dalam muka bumi ini yang tidak pernah mengalami pergumulan? Semuanya fine-fine saja dari awal berdiri sampai mungkin sudah usianya berpuluh-puluh tahun. Gak pernah itu mengalami yang namanya defisit. Gak pernah yang mengalami namanya adanya tuh penurunan mungkin jumlah jemaat. Gak pernah namanya ada persoalan di dalam internal dan bahkan juga di eksternal. Adakah gereja yang sedemikian rupa Bapak Ibu di muka bumi ini? Kalau kita boleh jujur, sepertinya tidak ada yang gereja sempurna dan sempurna seperti sedemikian rupanya. Pasti setiap gereja itu mengalami yang namanya banyak persoalan-persoalan. Ya, karena itu benarlah yang dikatakan ya bahwa gereja itu bagai bahtera di tengah samudra. Kehidupan bergereja itu bagaikan kapal yang berjalan di tengah samudra. Yang memang mungkin bisa samudra itu suatu saat tidak ada gelombangnya, airnya tenang, perjalanannya bisa lancar. Tetapi yang namanya samudra tidak bisa diprediksi, bisa saja beberapa menit kemudian terjadi gelombang-gelombang, bahkan gelombangnya juga cukup besar. Sehingga bisa menggoncang, ya, menggoyang daripada perjalanan daripada bahtera itu. Yang hendak mungkin menuju ke tempat satu tujuan yang telah ditetapkan. Kita pun begitu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadi artinya yang pertama sekali saya mau bilang, jangan cari gereja yang sempurna di muka bumi ini. Engkau tidak akan menemukan gereja yang sempurna yang tidak sama sekali punya persoalan. Kenapa? Karena gereja itu sepertinya dia akan selalu ada di dalam bahtera yang ada di tengah-tengah samudra yang dahsyat luas dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu, walaupun kenyataannya sedemikian rupa, poin pentingnya di dalam setiap zaman, artinya di dalam setiap peristiwa tersebut yang tentunya ada kisah-kisah yang muncul dan juga saya berikan tanda petik selera yang mungkin itu bisa membuat persoalan di dalam kehidupan bergereja. Nah, kadang-kadang gelombang-gelombang kehidupan berpelayanan di gereja itu seringkali persoalannya tentang selera Bapak Ibu. Ya. Seringkali ombaknya itu tentang selera. Ya, dunia ini kan selalu berubah-ubah seleranya ya, atau trennya. Ya, nah seringkali ini menjadi persoalan yang harusnya tidak dijadikan persoalan, tetapi selera itu, selera bergereja, selera berjemaat itu seringkali menjadi sebuah persoalan. Nah, seleranya mungkin sekarang ini trennya tentang misalnya kesembuhan. Jadi seleranya seperti itu. Jadi semuanya diarahkan, didirect ya ke arah sana. Mungkin besok sudah ganti lagi seleranya itu yang seperti ini. Lalu itu seringkali dipaksakan. Dan itu menjadi salah satu ombak yang ada di dalam kehidupan bergereja. Tak jarang juga Bapak Ibu, gereja itu bisa pecah, gereja itu bisa hancur hanya karena masalah selera. Seleranya sekarang itu setiap ibadah harus tepuk tangan. Ya, tapi mungkin majelisnya atau hamba Tuhannya bilang, nggak boleh tepuk tangan. Kalau tepuk tangan itu duniawi. Lalu jemaatnya protes, wah ini nggak bisa. Sekarang setiap nyanyi harus tepuk tangan Pak. Atau seleranya berbeda, sekarang nggak boleh hanya seleranya duduk berdiri Pak. Berdiri, habis itu duduk lagi, berdiri duduk lagi. Nyanyi itu harus duduk berdiri Pak, jangan duduk aja. Supaya ada ekspresinya. Nah seringkali itu menjadi persoalan gelombang yang juga bisa membuat bahtera gereja itu menjadi goncang.
Tapi Bapak Ibu, dari sekian banyak situasi zaman dengan kisahnya dan seleranya, pertanyaan yang paling esensial adalah dalam gereja yang di tengah Batra itu, apakah semua itu, ya gereja itu masih berpusat kepada Injilkah? Ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Dan tentunya ketika gereja itu masih berpusat kepada Injil, apakah juga gereja itu masih mempersaksikan Injil tersebutkah dalam kehidupannya? Jadi Bapak Ibu, yang paling esensi sebenarnya kalau kita mau ngecek gereja itu, ya, yang menjadi paling dasar, masihkah dia menjadi bahtera yang kokoh? Apakah dia masih mempersaksikan Injil atau menghidupi Injil? Nah, sering kita Bapak Ibu melihat Injil itu hanya bicara tentang ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil ya. Padahal Injil itu juga sebenarnya bukan hanya itu dalam artian lebih luas. Injil itu adalah tentang karya keselamatan Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi artinya apakah di dalam gereja itu sungguh ada pengubahan-pengubahan karakter. Itu yang lebih penting daripada kita bicara tentang selera Bapak Ibu. Itu Injil Bapak Ibu. Injil itu mengubahkan kabar baik bahwa kasih karunia Allah itu sudah tergenapi melalui kelahiran anaknya yang tunggal. Dan Yesus yang lahir itu telah berkarya memberikan teladan. Ya, bahkan di Matius, di Markus, Lukas, dan Yohanes dan seterusnya. Apakah itu menjadi titik pusat sentral dalam kehidupan bergereja? Karena banyak juga gereja itu menjadi juga gereja ajang yang hanya hidupnya tentang motivator. Gereja hadir hanya menjadi gereja yang hanya sekedar memberi motivasi-motivasi. Tetapi pemberitaan Injil tidak disampaikan. Bahkan juga gereja seringkali terjebak dalam selera entertainment. Walaupun itu juga penting Bapak Ibu. Sehingga seringkali gereja itu hanya mengundang pembicara-pembicara yang berasal dari entertainment. Ya. Gereja seringkali terjebak, tetapi apakah berita Injil disampaikan dan itu mengubahkan kehidupan jemaat? Dan tentunya kalau berita Injil itu disampaikan, maka gereja itu juga akan menjadi gereja yang beraksi dalam kehidupannya. Kalau Injil itu disampaikan dan dinyatakan, dan terjadi perubahan karakter dalam kehidupan umatnya, maka tentunya juga gereja itu akan menjadi gereja yang bersaksi secara real, secara nyata, secara dengan benar-benar terwujud nyata. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kita perlu bertanya kembali dalam kehidupan kita sebagai warga GKMI Bandung. Ya. Di tengah-tengah gereja yang ada di dalam samudra, di tengah samudra, dengan begitu adanya perubahan zaman yang tadi juga kita dengar, kita juga imani situasi kita ini juga semakin memberat ya. Ekonomi kita juga melambat, bahkan mungkin sudah hampir berhenti dengan berbagai macam persoalan. Apakah kita juga masih menghidupi Injil dengan penuh komitmen dan konsisten dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya secara khusus di GKMI Bandung ini? Nah, karena itu pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah komitmen dan konsistensi dari umat yang percaya di dalam kehidupan kita khususnya di GKMI Bandung ini masihkah ada? Itu menjadi soal. Komitmen dan konsistensi kita, dua hal ini, apakah masih menjadi sesuatu bagian yang nyata dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, ataukah kita sebaliknya sudah menjadi umat yang terjebak dengan hanya tren-tren yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Dan bahkan tren-tren itu lebih hanya dalam bentuk laku-laku ibadah, dalam bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan ibadah. Tetapi komitmen dan konsisten kita kepada Tuhan, dan itu mewujud dalam kesetiaan kita, dalam keteguhan iman kita. Apakah itu masih menjadi sesuatu yang ada? Nah, karena itu hari ini kita mau bicara tentang komitmen dan konsisten. Gereja yang berkomitmen dan konsisten. Namun sebelum kita lebih berjauh berbicara tentang hal ini, mungkin saya mau bertanya kepada kita sekalian. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu kita masih ragu dan bingung, ini apa sih sebenarnya komitmen itu? Apa sih sebenarnya konsisten itu? Ya. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu komitmen dan konsisten itu apa sih? Kalau Ivan, menurut Ivan komitmen itu apa, Van? Misalnya kamu dengan Sena, itu apa dalam bentuk komitmen?
Komitmen itu juga bicara di dalam hubungan keluarga gitu ya. Komitmen itu apa? Kamu berkomitmen gak dengan Sena? Hah? Tadi kayaknya kamu bilang enggak karena enggak ada Senanya, enggak apa-apa lah aku bilang enggak. Berkomitmen ya sama Sena. Nah kira-kira apa itu komitmen itu? Keyakinan. Terus? Itu aja. Kalau Bu Elizabeth komitmen enggak sama Pak Oscar? Nah, apa itu Bu komitmen itu? Janji. Janji yang seperti apa Bu? Janji setia. Sampai kapan Bu? Sampai maut memisahkan. Oke. Kalau Bu Dita komitmen itu apa Bu? Kamu kira kamu karena isi gembala aman gitu. Gak ditanya gitu ya. Kaget dia kan. Emangnya karena isi gembala jadi aman gitu. Gak ditanya-tanya. Tanya juga gitu ya. Tapi jangan nanti habis ibadah kita berantem di rumah ya. Komitmen itu apa? Bu Dita. Gak mungkin lah saya panggil mah ya. Gak enak ya. Ikatan. Berarti kamu mengikat saya ya. Makanya saya sering terikat nih Pak, belenggu ini. Apa itu? Janji yang mengikat. Oke, baik ya Bapak Ibu. Tapi saya menemukan ini definisi dari John Stott ya, seorang teolog juga. Dia katakan gini Bapak Ibu, komitmen itu adalah suatu keputusan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat. Jadi kalau kita bicara tentang komitmen itu adalah sebuah keputusan. Ya, tadi seperti Ivan gitu ya, seperti Bu Elizabeth, seperti Bu Dita tentang pasangannya itu keputusan untuk mengambil. Tetapi keputusan itu harus didasarkan akan keyakinan yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar ini sebuah keputusan saja ya sudah. Tapi harus didasarkan dengan keyakinan yang kuat. Ya, makanya orang kalau mau menikah itu bukan lagi bicara tentang cinta lagi. Apakah dia benar-benar sudah mau berkomitmen? Artinya dia siap untuk mengambil pasangannya itu dengan keyakinan yang kuat. Begitu ya Andre? Ya kan? Keyakinanmu kuat gak untuk mengambil Siska sebagai istrimu? Kuat. Kuat kan makanya berhasil dia sekarang juga. Ya kan Siska juga? Yakin? Makanya kamu berkomitmen mau menjadikan Andre sebagai suamimu. Tidak ada penyesalan? Iya Bapak Ibu. Jadi ini artinya kalau dari sini kita melihat bahwa orang yang berkata komitmen itu adalah orang yang sadar. Jadi jangan bilang orang yang berkomitmen itu dalam keadaan sedang halusinasi lalu dia mengambil keputusan. No, itu belum menjadi sebuah komitmen. Jadi kalau kita mau mengambil sebuah keputusan dan itu menjadi sebuah komitmen, maka dasarkanlah itu pada keyakinan kuatmu. Dan dengan demikian maka engkau akan benar-benar menghidupi dalam komitmen itu. Tapi kalau baru berjalan 1-2 hari, tadi seperti Bahtera itu baru ada gelombang dikit, udah mulai ragu, udah mulai kecewa, udah mulai bimbang. Nah ini belum kita berkomitmen Bapak Ibu. Sama mungkin kita ketika pertanyakan ini, apakah engkau berkomitmen untuk menjadi jemaat GKMI Bandung? Berarti juga harus menjadi sebuah keputusan sadar untuk melihat apa yang ada di GKMI Bandung ini. Dan tentunya harus menghidupi. Kalau sudah mengikatkan diri untuk menjadi jemaat, berarti harus berkomitmen. Ya jangan ketika Bahtera GKMI Bandung ini sedang mulus, engkau berkomitmen. Tapi ketika sedang ada gelombang yang berat, ya sedang ada krisis, sedang mungkin misalnya diwartakan defisit, udahlah aku pindah aja ke gereja yang lain yang gak ada warta persembahannya itu defisit, selalu surplus. Itu kita belum berkomitmen Bapak Ibu terhadap gereja ini. Nah karena itu Bapak Ibu kalau bicara komitmen itu berarti kita itu bukan membeli kucing dalam karung. Orang yang berkomitmen itu gak asal comot. Tetapi betul-betul dia jelas. Kalau orang Jepara itu bilang jelas itu bukan lagi cetah, tapi bukan lagi ceto, tapi cetah. Sangkin cetanya, sangkin jelasnya dia benar-benar. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi komitmen itu bukan membeli kucing dalam karung. Nah makanya kalau saya sih sering ada yang ketika seseorang itu mau menggabungkan diri dengan GKMI Bandung, misalnya mau menjadi jemaat, itu gak langsung serta-merta kita terima. Tapi izinkan dulu dia beberapa waktu untuk berjemaat, lihat dulu gitu. Silakan kau datang beribadah dulu. Ikut kenal dulu gitu situasinya. Nah kalau sudah 1-2 hari atau 1-2 minggu, 3 minggu, kamu sudah kenal, udah tahu, ya silakan baru putuskan. Kalaupun ternyata ya ketika sudah bergabung, ikut ibadah, kayaknya gak cocok, ya gak jadi, gak apa-apa. Karena harusnya kalau dia sudah menggabungkan diri, ya harusnya dia berkomitmen.
Bahtera Gereja GKMI Bandung ini ketika sedang dalam goncang jangan tinggalkan. Justru tetap harus setia di dalamnya. Itulah yang namanya berkomitmen Bapak Ibu. Sebuah keputusan yang didasarkan dalam kesadaran yang kuat tentunya. Keyakinan yang kuat. Ya, termasuk itu juga dalam bentuk kita dalam kehidupan beriman. Jadi artinya Bapak Ibu, orang yang berkomitmen itu adalah orang yang sadar, tahu, dan tentunya hal yang ketiga, dia siap untuk menghidupi yang dia sadari dan dia tahu itu. Yang dia ketahui itu. Termasuk di dalam kehidupan berkeluarga kita. Jadi kalau kita sudah sadar berkomitmen untuk membangun rumah tangga, ya bahtera rumah tangga kita sedang jatuh bangun, ya jangan mundur, tetap jalan dong. Itu namanya komitmen. Kalau hanya berdasarkan cinta, ya itu tadi bisa kecewa, seperti ini ya sudah bubar gitu. Kalau sudah berkomitmen baik buruk kurang lebih, ya saya akan tetap mengarungi kehidupan rumah tangga ini bersama dengan engkau. Sampai kapan? Tadi dikatakan Bu Elizabeth, sampai maut memisahkan. Ya kan, itu yang Adrian langsung di atas amin katanya. Tadi anak semangat banget dia ya gitu ya. Seneng saya ini, berarti gak sia-sia saya membimbingnya ini berarti. Ya kan, ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Konsisten, ada komitmen, ada konsisten. Nah konsisten itu apa kira-kira Bapak Ibu? Konsisten. Kalau konsisten itu apa ya Mei? Sorry ya Mei, saya belum jadi datang ke rumahmu. Maafkan saya, tapi pasti. Tapi gak usah repot-repot, kamu perlu masak, perlu apa, gak apa-apa lah. Gak usah, tapi kalau ada ya puji Tuhan. Konsisten itu apa Mei? Menurutmu? Tadi kita sudah lihat komitmen secara cepat. Konsisten itu apa? Ya. Oke. Baik, luar biasa. Bapak Ibu kalau mau membaca ringkasan khotbah itu ya, baca itu Facebooknya Mei. Nanti mungkin setelah selesai ibadah ini 5 menit setelah selesai ibadah itu sudah ringkasannya lengkap di sana. Jadi luar biasa dia mencatatnya. Saya senang gitu ya, tidak ada terlewatkan poin-poinnya gitu. Kalau menurutmu Angel itu konsisten itu apa? Karena kalau lihat saya jadi saya tanya lah. Salahmu ngelihat saya. Konsisten itu apa Angel? Hah? Terus-terusan? Saya udah mulai budek Bapak Ibu. Udah terganggu telinga saya ini mungkin karena faktor usia. Jadi mungkin udah agak kurang. Makanya agak banter lah. Terus berlanjut. Iya. Nah konsisten itu apa Bapak Ibu? Gak salah yang dikatakan Angel. Tapi saya melihat ini Bapak Ibu. Konsisten itu adalah kesesuaian antara keyakinan, ajaran dan tindakan sama dalam kualitasnya. Jadi orang yang komitmen belum tentu dia konsisten. Ya, konsisten itu adalah wujud dari tindakan perbuatan dari komitmen itu. Yang harusnya itu seperti dua mata uang yang seiring sejalan. Jadi orang yang berkomitmen itu harusnya orang yang konsisten. Orang yang bilang tadi, iya aku putuskan ini, tentunya keputusan itu menjadi muncul ada kesesuaian antara keyakinan, ajaran dan juga apa? Tindakannya. Nah, kadang-kadang banyak kan kita sebagai jemaat itu berkomitmen tapi tidak konsisten. Kita tahu mungkin komitmen baca firman Tuhan. Kita tahu komitmen untuk mengerti firman Tuhan. Tapi kita nggak konsisten mewujud nyatakan firman Tuhan itu. Ya, tadi malam kita komisi Bapak itu juga bicara itu. Tentang memberi. Gitu. Kita tahu misalnya tentang banyak hal tentang firman Tuhan yang mengatakan memberi. Tapi apakah kita juga sudah konsisten untuk memberi? Bahkan memberi sampai kita juga mengalami sakit. Ya, karena cinta kita kepada Tuhan. Nah harusnya itu konsisten. Ya, sesuai antara keyakinan kita, ajaran kita dan tindakan kita sama kualitasnya. Bukan keyakinan kita kualitasnya original, ajaran kita original, tapi tindakan kita KW. Nah ini kan daya tidak benar. Keyakinan kita itu firm, oke, bulat. Ya, kita paham tentang ajaran Tuhan, tapi keyakinan kita dalam tindakan kita enggak seperti itu. Nah ini enggak konsisten Bapak Ibu. Jadi artinya makanya dua hal ini menjadi sesuatu yang penting. Nah karena itu orang beriman itu harusnya orang yang komitmen dan konsisten adalah orang yang siap diperhadapkan dengan apapun dan ia tetap dalam kualitas aslinya. Jadi dia tidak hilang
dalam kualitas kehidupannya. Ya dalam bentuk tadi bahtera hidup kehidupan kita, gereja kita. Yang 41 tahun nanti akan perjalanan GKMI Bandung. Tentunya komitmen yang ada di tempat ini dan konsistensi perjalanan GKMI Bandung ini tentunya harusnya sama kualitasnya. Semangat anak-anak muda untuk dulu merintis ini, tentunya semangat itu juga harusnya bergelora di tempat ini sampai dengan hari ini dan seterusnya. Itu gereja itu Bapak Ibu. Tapi sekarang pertanyaannya tentu untuk menjadikan kita berkomitmen dan konsisten itu kan gak mudah ya. Nah, Pak Pendeta ngomongnya mudah Pak. Tapi kenyataannya kan susah, berat. Nah hari ini kita belajar Bapak Ibu dari surat Yudas itu. Supaya kita bisa bagaimana menjadi gereja yang berkomitmen dan konsisten dalam kehidupan kita. Ya, nah kalau kita lihat surat Yudas ini Bapak Ibu. Ya, ini ada yang menduga Yudas itu, ada yang tahu nggak Bapak, Yudas itu sama dengan bahasa yang lainnya apa? Yudas itu sama juga dengan Yehuda sebenarnya. Ya, Yudas itu Yehuda juga Bapak Ibu. Jadi, tapi seringkali Yudas itu kita selalu identikan dengan siapa? Yudas Iskariot gitu ya. Wah, jadi makanya jarang dibaca ini surat Yudas gitu ya. Karena ini Yudas Iskariot. Padahal Yudas itu juga sebenarnya adalah saudara dekat daripada Yesus. Salah satu saudaranya diduga. Bahkan kalau diteliti ada yang mengatakan surat Yudas ini juga dituliskan oleh adalah saudaranya Yesus. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya punya kekuatan ya kepada siapa enggak tahu, tapi bisa jadi juga ada yang menduga dia bukan itu. Karena di ayat 17 dia di ayat yang ke-17 tadi juga dikatakan tentang oleh rasul-rasul. Jadi artinya bisa setelah zaman rasul-rasul ini penulisan daripada surat Yudas ini. Nah itu terlepas daripada itu kita mau lihat di sini Bapak Ibu. Surat Yudas ini menyampaikan pesan apa? Ya, di ayat 17 dan 18 tadi dikatakan di sana. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Nah penulis surat Yudas ini mau mengajak kembali kepada memori yang telah mereka dengar dari apa yang pernah disampaikan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul yaitu artinya murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dalam keimanan mereka. Apa yang disampaikan? Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di ayat 17 dan 18 ini, surat Yudas ini mau menyampaikan kepada gereja, kepada orang percaya pada saat itu, dan juga kepada kita pada saat ini, bahwa para rasul telah mengatakan akan munculnya pengejek-pengejek. Nah, kata pengejek-pengejek di sini bukan artinya orang mengejek, ya jelek lo, buruk lo gitu ya, bukan. Tapi pengejek-pengejek di sini adalah orang, kalau diteliti dalam bahasa aslinya, pengejek-pengejek di sini adalah orang-orang yang senang berdebat, berdiskusi ya tentang kebenaran firman, ya. Mereka lebih memainkan sisi logiknya, lalu kecewa, dan itu menjadi sesuatu ajaran untuk juga mengajak orang-orang lain supaya tidak menjadi percaya. Nah, ini pengejek-pengejek gitu ya yang muncul. Dan bisa jadi dari kekecewaan mereka. Mengejek ini artinya mereka bilang, alah ngapain ada Tuhan. Kenapa? Karena buktinya gak ada itu. Pertolongannya dalam hidup ini. Gak ada Tuhan tuh. Dengan kekuatan sendiri masih bisa kok hidup. Gak perlu Tuhan. Jadi ini orang-orang yang tidak lagi dalam dengan sisi logiknya mengatakan, gak perlu Tuhan. Jadi ngapain kamu berjemaat, ngapain kamu bersekutu. Gak usahlah punya komunitas orang percaya. Nah itu pengejek-pengejek dalam artian seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus 3:4 itu juga nanti bisa dibaca, maka itulah yang membuat orang itu mulai banyak ragu-ragu dari orang-orang yang menyampaikan ini. Ya, orang-orang yang punya kemampuan intelektual sehingga tidak lagi menjadi percaya, mulai ragu-ragu, lalu akhirnya mereka menjadi orang-orang yang murtad, meninggalkan keimanannya. Nah itu tidak lagi menjadi orang yang komitmen dan konsisten dalam keimanannya. Karena ya dengan berbagai macam argumen. Lalu mereka mulai berpaling, akhirnya murtad. Nah bukankah ini juga menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan bergereja saat ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Banyak sekali orang yang tidak komitmen dan konsisten. Karena dihadapkan dengan orang-orang yang pintar memperdebatkan. Bahkan coba kalau kita lihat sekarang itu media sosial kita, YouTube itu banyak dengan dibombardir. Dengan semua hal yang coba mau menelanjangi tentang keilahian Yesus.
Menganggap Yesus itu sebagai sosok pribadi yang punya kebohongan besar dan seterusnya. Lalu akhirnya ini membuat orang banyak menjadi murtad. Tidak lagi kualitas imannya sama. Ragu, mulai ragu komitmennya, keputusannya untuk ngikut derek Gusti, mulai ragu. Dan akhirnya tidak lagi konsisten. Di tengah-tengah lagi mungkin situasi zaman kita saat ini, ekonomi yang semakin berat. Udahlah, gak usah percaya sama Tuhan. Mana kamu tiap hari doa, baca firman, bekerja dengan sungguh, hidupmu tetap melarat. Untuk apa kamu percaya? Sakitmu kamu berdoa setiap hari, gak sembuh-sembuh. Untuk apa mulai percaya? Nah ini Bapak Ibu mulai terjadi penggerogotan hal sedemikian rupa. Nah lalu di ayat 21 surat Yudas itu mengingatkan. Surat Yudas itu mengingatkan. Ada satu tugas yang harus mereka kerjakan. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu memang belum datang. Tetapi untuk engkau mendapatkan itu, ada satu hal yang penting kau lakukan, itu peliharalah. Ya, peliharalah dirimu dalam apa? Dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Perlu memelihara artinya mulai jaga dirimu. Tetap jaga komitmenmu, tetap jaga konsistensimu sekalipun rahmat Allah yang besar itu belum terwujud tentang kehidupan yang kekal untuk dirimu. Belum datang, tapi tetap pelihara. Tetap engkau berkomitmen, tetap engkau berkonsisten kepada Tuhan. Supaya ketika dia datang, maka engkau akan mendapatkannya. Ya, jadi ini Bapak Ibu, kita memang sedang menantikan itu. Tentang rahmat Allah yang lebih besar itu, tentang pengangkatan kita, tentang kita boleh dilepaskan dan menerima kehidupan yang kekal. Tapi kapan itu datangnya? Tetap menjadi sebuah misteri. Yang penting adalah kita memelihara. Ya komitmen kita dan konsistensi kita, termasuk dalam komunitas kita di GKMI Bandung ini. Kita perlu memeliharanya. Di tengah-tengah situasi, selera, pengejek-pengejek yang silih berganti datang. Bagaimana kita memeliharanya? Apakah kita menjadi orang yang berkomitmen dan konsisten dalam iman kita yang mula-mula itu? Nah lalu bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang komitmen dan konsisten menurut surat Yudas ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Nah di ayat yang ke-20, 21, 22 dan 23 paling tidak menolong kita untuk kita bisa berkomitmen dan konsisten. Di ayat 20 dikatakan, namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Maka untuk kita bisa menjadi jemaat, menjadi warga gereja yang berkomitmen dan konsisten, maka kita perlu kembali mengecek apa pondasi iman kita. Atau sudah sampai sejauh mana pondasi iman kita? Apakah pondasi iman kita itu kuat dan tetap kokoh? Maka ketika pondasi iman kita itu kuat dan kokoh, maka diyakini bangunan iman kita juga akan tetap kokoh, dan bahkan bangunan iman kita tetap akan bisa berkomitmen dan konsisten mempersaksikan Injil itu di dalam kehidupan ini. Nah dari sini berarti sebenarnya Bapak Ibu, surat Yudas ini mau mengatakan, iya bangunlah keintiman dan kedekatan. Nah kenapa komitmen dan konsisten itu bisa hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena ya pondasi kita itu ya hanya sekali bangun sudah ditinggalkan. Tapi pondasi itu Bapak Ibu perlu selalu dicek. Perlu selalu dilihat. Ya, dasar iman kita itu perlu juga selalu kita lihat Bapak Ibu. Jadi artinya tugas kita, pekerjaan kita di dalam Kristus itu bukan hanya bicara, saya sudah percaya kepada Kristus. Tapi kepercayaan kita kepada Kristus harus selalu juga kita kunjungi, kita lihati sebagai pondasi kita kepada Tuhan. Ya. Sudah sampai sejauh mana? Nah makanya perlu ada yang namanya refleksi. Kalau dalam kehidupan beriman namanya apa? Retreat. Makanya perlu kita retreat, ngecek retreat itu sebenarnya kalau yang sesungguhnya retreat ketika diadakan itu mau ngecek fondasinya secara lebih dalam. Ya, baik secara komunitas maupun secara personal, retreat. Nah, cuman kadang-kadang retreat itu kan sekarang sudah konotasinya tidak lagi pada hakikatnya. Seringkali retreat itu kan menjadi
hanya memindahkan ibadah daripada tempat gerejanya ke tempat yang lain gitu. Padahal kalau retreat yang sesungguhnya Bapak Ibu, itu kita kalau zaman sekarang ya berarti apa? Siap ibu meninggalkan misalnya handphonenya nggak boleh dipakai. Benar-benar hidup dalam keheningan. Ngecek dirinya, pondasinya itu masih kokoh atau enggak. Saya ini masih berkomitmen atau konsisten enggak sama Tuhan. Itu retreat Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita kan susah itu. Saya pernah katakan, saya pernah ikut retreat hamba-hamba Tuhan. Itu diajarin satu Bapak Ibu. Diperintahkan sama pemimpinnya. Ya hamba-hamba Tuhan. Kita mau retreat juga mau menghargai tentang makanan. Oleh karena itu setiap makan, ketika ada di panti gitu ya, panti retreat, kami diminta itu untuk makan itu enggak boleh ngomong sama teman yang ada di meja makan. Jadi masuk ruangan makan itu dalam keadaan hening. Ambil makanan, duduk makan, kunyah makanan itu dan syukuri setiap makanan yang masuk ke mulutnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita diajar seperti itu rasanya makannya jadi enak gak? Kita nanti misalnya jemaat retreat GKMI Bandung kita akan retreat. Tapi misalnya seksi acaranya bilang setiap makan gak boleh ngomong-ngomong. Makan dalam keadaan hening. Kamu makan masukkan sendokmu ke mulutmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Coba lihat orang lain yang tidak bisa memasukkan satu sendok makanan ke dalam mulutnya pada hari itu. Kira-kira makanannya walaupun mungkin dibuat babi panggang segala macam itu rasanya itu jadi enak, tetap enak atau enggak Bapak Ibu? Mungkin hambar ya rasanya ya. Karena biasanya kita kalau makan tuh kan senangnya apa? Sambil ngobrol gitu kan. Ngobrol, ngomong gitu. Tapi itu sebenarnya mau ngecek pondasi kita Bapak Ibu. Tapi sebenarnya setiap hari harusnya kalau pelihara itu tadi dikatakan di ayat yang ke-20 itu. Saudara-saudaraku terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Maka harusnya setiap hari, kita setiap hari itu harus retreat. Di malam hari coba retreat, cek apakah pondasi imanku hari ini kokoh atau enggak. Apakah aku sudah terpengaruh enggak dengan dunia ini? Apakah aku sudah tidak jadi komitmen dan konsisten enggak kepada Tuhan? Apakah aku menjadi orang yang membeda-bedakan orang enggak? Apakah aku tadi memperlakukan setiap orang itu sama pada hakikatnya? Sebagai wujud aku mempermuliakan Tuhan. Nah itu harusnya bisa juga. Itu cara kita memelihara Bapak Ibu. Apakah misalnya nanti kalau pulang ke gereja ini harusnya juga kita bisa refleksi. Apakah tadi aku ke gereja itu juga sudah berkomitmen dan konsisten enggak dalam mewujudkan kasih Tuhan? Ada enggak tadi orang yang aku abaikan? Ketika dia mungkin memberikan senyuman kepada diriku. Mohon ampun kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu kualitasnya, konsistennya. Nah kalau itu kita lakukan saya yakin pondasi kita akan kuat. Karena itu di ayat 21 dikatakan. Ya, pelihara dirimu dalam kasih Tuhan sambil menantikan rahmat Tuhan. Nah pelihara itu artinya tak jemu-jemu untuk dikoreksi oleh kasih Allah. Nah, namanya koreksi itu seringkali kita itu agak gak mau ya. Siapa di sini yang senang dikritik Bapak Ibu? Gak ada ya orang yang senangnya dikritik. Ya kan maunya kita senangnya apa? Mengkritik. Gitu kan. Tapi kalau memelihara itu berarti siap juga untuk dikritik oleh kasih Allah. Ditelanjangi oleh kasih Allah dalam hidup kita. Nah kalau kita lakukan itu, dia sudah peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Maka saya yakin Bapak Ibu. Apa yang dinubuatkan oleh para rasul tadi di ayat 17 dan 18 itu tidak akan membawa pemecah belahan dalam kehidupan kita. Tapi kita akan tetap komitmen dan konsisten. Tetap mengikut Tuhan. Komitmen dan konsisten untuk juga membangun kemuliaan Tuhan di GKMI Bandung ini. Sekalipun mungkin di luar sana banyak hal-hal yang lebih menarik. Lalu ayat 22 dan 23 itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ada aksi. Ada aksi juga yang kita wujudkan. Ya 22 dan 23 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Orang yang komitmen dan konsisten itu juga karena pondasinya sudah kuat. Tidak jemu-jemu dikoreksi oleh Allah. Maka dia juga punya belas kasihan untuk menolong orang-orang yang sudah mulai ragu. Dan bahkan sudah mulai juga masuk dalam penghukuman dan kesesatan.
di ayat 22 dan 23 itu. Untuk menarik mereka juga kembali. Nah artinya ini apa? Kita juga menjadi gereja yang berkomitmen dan konsisten. Itu juga melakukan aksi. Kadang-kadang kita itu juga sudah komitmen konsisten tapi aksinya belum. Menarik jiwa-jiwa yang sudah mulai mengalami keraguan. Dan siap untuk masuk dalam penghukuman dan kesesatan. Nah hal ini yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari sebagai warga gereja. Ketika kita berkomitmen dan konsisten kepada Tuhan. Kita sudah memutuskan dengan kesadaran saya mau mengikut Tuhan. Dan bahkan juga mengikatkan diri mungkin dalam bagian GKMI Bandung. Kita harus berkonsisten di dalamnya. Apa yang kita ucapkan itu, ajaran, kepercayaan kita sesuai dengan tindakan dan perbuatan kita. Dalam laku kehidupan kita. Ya, dengan cara apa? Kita mengecek selalu pondasi iman kita. Ya, dengan selalu mengizinkan Tuhan untuk mengkoreksi kita. Lalu dengan itu kita juga menjadi orang-orang yang menolong mereka. Menarik mereka juga. Sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan juga semakin nyata Bapak Ibu. Nah kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, saya yakin GKMI Bandung walaupun bahtera di tengah samudera, ia akan tetap terus berjalan. Sampai kepada titik perhentian terakhir, yaitu ketika Tuhan datang kedua kalinya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman Bapak Ibu di grup-grup pendeta itu di Eropa atau di Amerika itu. Satu gereja sekarang Bapak Ibu, gereja tradisional, gereja yang tua, bangunannya itu sangat luar biasa megahnya. Tahukah Bapak Ibu gereja itu sudah berubah menjadi mall Bapak Ibu. Bentuk gerejanya masih sama. Bentuk gerejanya masih sama Bapak Ibu. Ada altarnya, ada ini gereja-gereja zaman kuno gitu ya, ada menaranya. Kan Bapak Ibu itu ada 2 tingkat. Tapi Bapak Ibu tahu tidak, di situ sudah dibentuk bukan mall lah, lebih kepada food court. Di dalam gereja itu sudah jadi food court, tempat orang makan minum Bapak Ibu. Dan ada yang jual, ada Starbucks juga mungkin di situ. Ya, di lantai 2-nya itu ada ada penjual-penjual, ada cilok lah gitu ya, ada cilor gitu di situ, ada penjualnya Bapak Ibu. Itu gereja. Tetapi di lain pihak saya mendengar juga ada di satu tempat itu di mall malah diubah menjadi gereja. Di Indonesia ini. Mallnya itu diubah menjadi gereja. Satu lantainya besar itu diubah menjadi gereja. Nah yang mau saya bilang Bapak Ibu, dari situ kita lihat bahtera hidup bergereja itu tidak mudah yang dihadapi. Termasuk GKMI Bandung ini Bapak Ibu. Tapi kalau bahtera gereja ini hanya dipercayakan kepada saya, kepada majelis untuk mengarunginya tanpa ada jemaat yang komitmen dan konsisten, menurut saya akan lebih berat dan sangat berat. Tapi kalau kita sebagai jemaat di sini berkomitmen dan konsisten, maka bahtera GKMI Bandung ini tidak hanya sampai nanti di usia 41 tahun, tapi sampai Tuhan datang kedua kali akan tetap ditemukan berdiri di tempat ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau nanti akhirnya karena kita tidak komitmen dan konsisten, GKMI Bandung itu diubah menjadi minimarket di tempat ini. Di atas itu jadi food court nanti gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Atau di sini jual pakaian, bahkan pakaiannya maaf kata pakaian dalam gitu dijual di sini. Apakah itu bisa terjadi? Bisa Bapak Ibu. Bisa, sangat bisa mungkin terjadi kalau apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Kita menghidupi pengejek-pengejek itu. Yang menuruti hawa nafsu kefasikannya. Lalu mereka memecah belah. Dan akhirnya gereja ini terpecah belah. Ya, dan tidak ada lagi berkas-berkasnya. Sudah terjadi di Eropa, di Amerika Bapak Ibu. Gereja-gereja diubah. Bahkan di Turki kita tahu Bapak Ibu. Hagia Sophia itu sudah diubah. Bukan lagi menjadi tempat ibadah itu. Sudah diubah menjadi tempat ibadah agama lain. Hagia Sophia itu bangunan yang sangat luar biasa megahnya. Dan dahulu itu status quo akhirnya ketika pemerintahan zaman sekarang itu ya. Diambil dan dirubah. Walaupun di langit-langitnya itu Bapak Ibu gak bisa ditutupin. Itu tetap simbol tentang kekristenan sebenarnya. Ya, lukisan atau siapa yang membuat dulu itu di Turki Bapak Ibu. Itu sudah diubah menjadi tempat kepercayaan agama. Bagaimana kita? Maka dibutuhkan umat yang komitmen dan konsisten. Dengan cara apa? Memiliki pondasi yang kuat, tidak jemu-jemu, siap untuk dikoreksi oleh kasih Allah,
Dan dengan demikian mau menolong orang-orang lain yang mulai ragu, yang mau masuk dalam penghukuman dan kesesatan untuk juga dikembalikan kepada jalan yang benar. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kita sebagai gereja beserta umatnya perlu kembali sadar untuk bergantung pada Dia, bukan pada keadaan-keadaan yang ada. Kita tahu keadaan kita memang gak jelas saat ini, tapi jangan bergantung kepada itu saja. Tapi mari kita bergantung penuh, berkomitmen dan konsisten kepada Tuhan Sang Kepala Gereja itu. Maka saya yakin GKMI Bandung akan terus bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh kembali merenungkan akan arti kehidupan kami di dalam gereja ini Tuhan. Kami tahu memang ini hanya sekedar bangunan, tetapi kami juga rindu bangunan ini menjadi tempat kemuliaan-Mu boleh disinarkan dan disampaikan. Karena itu tolonglah Tuhan, biarlah umat-Mu di tempat ini kami memiliki komitmen dan konsistensi yang penuh dengan kesungguhan di dalam kehidupan kebersamaan. Di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang sering menggoda kami. Biarlah kami Tuhan boleh membangunnya. Sehingga dengan demikian maka Engkau semakin dinyatakan dalam kehidupan ini. Injil semakin diberitakan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu serta saudara dan saudari. Kita kembali mau mengungkapkan niat kita untuk meneladani Kristus dengan mengikrarkan komitmen kemuritan kita. Tapi biarlah ini bukan sebagai sebuah kelatahan dalam diri kita, bahkan juga bukan hanya sebagai bagian dalam liturgi gerejawi. Tapi biarlah ketika ini juga diungkapkan, ini juga menjadi sebuah pengingat dalam hidup kita bahwa kita juga mau berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Karena itu bersama-sama kita akan menyampaikan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Elfren untuk pemberitaan firman-Nya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk berkomitmen dan berarti konsisten untuk menjadi jemaat yang bergerejawi dan juga pastinya dalam kehidupan kita sehari-hari dan tetap untuk mengandalkan Tuhan. Sebelumnya kita mau mempersiapkan persembahan terbaik kita. Saya undang untuk petugas untuk mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat yang selalu Kau berikan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, hanya kepada Engkau. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan berkati gereja GKMI Bandung ini untuk menjadi gereja yang besar Tuhan, untuk bisa
memberkati banyak orang di sekitar dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya undang untuk majelis yang bertugas untuk memberikan nota. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Elven atas penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini kami juga mau mengetahui apakah ada dari antara jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Terima kasih jemaat-jemaat GKM yang setia. Mohon perhatiannya untuk beberapa warta minggu ini. Yang pertama, Komisi Perempuan. Shalom perempuan-perempuannya Allah. Mari kita siapkan hati dan waktu untuk beribadah bersama di hari Jumat 20 Oktober pukul 10. Betapa indah dan bahagianya jika kita dapat bersekutu dan mengucap syukur bersama Tuhan. Bersama Tuhan memberkati. Yang kedua, Komisi Remaja. Ibadah Komisi Remaja diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober pada pukul 16.30 bertempat di GKMI Bandung. Sharing firman Tuhan oleh Penatua Agus Rianto dengan tema Masihkah engkau lapar dan haus akan kebenarannya. Yang ketiga, Women Movement. Seminar parenting membangun relasi yang sehat dalam keluarga bersama Ibu Ningsih Haryanto pada Sabtu 21 Oktober jam 10 pagi di GKMI Bandung. Warta yang keempat mengenai pemahaman Alkitab PA akan kembali diadakan pada hari Rabu 25 Oktober pukul 18.30 sampai 21 dengan tema Simpson terkalahkan karena cinta. PA ini terbuka untuk seluruh jemaat GKMI Bandung. Ditunggu kehadirannya jemaat-jemaat sekalian. Mengenai Pomigor, gereja melalui Departemen Pengembangan Ekonomi Jemaat menjual minyak goreng. Mohon dukungan untuk dari Bapak Ibu sekalian jemaat. HUT GKMI Bandung yang ke-41 akan diadakan ibadah HUT pada hari Minggu tanggal 29 Oktober jam 8 pagi di GKMI Bandung dengan tema gereja yang utuh dan penuh dalam mengasihi, diambil dari Matius 22 ayat 36 sampai 40 dengan pembicara Bapak Lukas Lukmana. Ketujuh, Komisi Senior akan diadakan Komisi Senior pada hari Senin 16 Oktober jam 10 pagi di GKMI Bandung. Ada special service kaum bapak. Yang ke-8, ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Ibu Ria Susanti dan Saudari Kesia Sion Hani Kasia pada tanggal 15 Oktober. Juga Saudari Arlene Trisa tanggal 19 Oktober. Bapak Rahmat Winata 19 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta hari ini. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita, Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan Pak El untuk menutup kita dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya, karena itu tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam setiap pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.